Shalom. Sekali lagi shalom. Di belakang tidak bersuara. Bapak Mama, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, khotbah pagi hari ini dengan tema belajar dari masa lalu, pelajaran berharga untuk masa depan. Sekali lagi, belajar dari masa lalu, pelajaran berharga untuk masa depan. Orang yang melupakan sejarah dalam menata pelayanan, pasti dia akan melakukan tidak seperti sejarah masa lalu. Bapak Mama, saudara-saudara, saya sedikit mengantar kita. Sebagai pengantar, saya coba mengantar kita sedikit ke zaman dulu. Dalam perjalanan iman bersama, khususnya jemaat Mebung, kita belajar pengalaman iman itu mulai dari kampung lama. Melangfoka, apalagi kampung-kampung yang bersamaan di gunung oleh hamba-hamba Tuhan dari gunung kecil. Di sana pekabaran Injil dimulai. Pekabaran Injil dilakukan oleh gereja. Tidak terlepas dengan pendidikan. Jadi dulu gereja ada di mana, sekolah ada di situ. Karena itu pendeta-pendeta dulu itu dikasih gelar guru jemaat atau pelayan jemaat. Zaman Belanda, guru itu bisa jadi pendeta, pendeta itu bisa jadi guru dan dibiayai negara. Jadi pendidikan dan gereja tidak bisa dipisahkan. Sama dengan satu mata uang yang balik sebelah ada gambar 5.000, balik sebelah ada gambar manusia dan seterusnya. Gereja dan pendidikan itu berjalan sama. Karena itu tadi awal dalam kebaktian, dalam ibadah utama pertama saya katakan bahwa dulu ada gereja, dulu ada sekolah, yang sekolahnya itu biasa dinamai Sondok School. Sekarang kita bilang katekesasi. Dan gereja bermula dari kampung Melangfoka dan sekitarnya. Tapi nama gereja diberi Mahuting. Ada latar belakang khusus terhadap pekabaran Injil di sana. Ada sekolah juga di Fuisama. SD Gemit Fuisama atau sekolah rakyat Fuisama. Kemudian sekolah itu dibawa oleh orang sebagian Melangfoka dan lain-lain ke Mebung. Sebagian dibawa oleh orang Kanaipea menuju Mainang. Jadi dari satu tempat itu menyebar dua sekolah yang namanya SD Gemit Mebung, yang namanya SD Gemit Mainang. Dulu dalam wilayah pelayanan Al-Kalam yang biasa dikenal WIPA sudah tidak ada lagi. Wilayah pelayanan Al-Kalam, Mahuting Timur itu yang Mebung, Mahuting Selatan itu yang ada di Mainang, Mahuting Barat itu yang ada di Ruilag, Aikoli, dan Fanating. Itu sedikit pengantar tentang gereja
dan pendidikan. Kemudian setelah saya membaca atau saya memahami tentang tema belajar dari masa lalu, pelajaran berharga untuk masa depan, saya ingat lagi pidato Presiden pertama Bung Karno pada ulang tahun kemerdekaan ke-27 atau 28 tahun 1966. Dalam pidato itu dia menyatakan jas merah. Jas merah. Ada yang tahu singkatan dari jas merah? Ya. Harus jelas, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Artinya bahwa pengorbanan orang-orang pertama dalam memperjuangkan satu tujuan yang mulia untuk masa depan penuh dengan risiko. Presiden omong karena Indonesia merdeka dengan jiwa, raga, dan sampai pertumpahan darah. Harus belajar kembali ke sana. Bagaimana sekarang kita hidup di dalam zaman yang serba ada. Instan, serba ada. Apakah kita melupakan zaman lalu yang begitu pahit dan penuh dengan penderitaan? Baik itu secara masyarakat maupun secara gereja. Pelayanan di Ikhlas Alur Tengah Utara, kita mulai dari Mebung ini. Dan kisahnya sungguh luar biasa. Dulu mau bersurat ke jemaat-jemaat, Bapak Pendeta Pulau Mau dan saya duduk di muka sini. Ini setel, dulu belum. Masih biasa, lantai biasa. Duduk di sini, putar surat dalam jumlah 50-an. Sekarang tinggal WA saja semua di Alur Tengah Utara tahu. Jadi dulu beda dengan sekarang. Dan karena itu sekali lagi bahwa kita tidak boleh melupakan pengalaman masa lalu. Karena pengalaman masa lalu ini menjadi guru besar bagi kita pada masa kini. Saya antar kita sedikit kepada teks bacaan tadi. Bapak Mama, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam teks bacaan ini Asaf juga mengajak umat Israel untuk tidak melupakan sejarah sebagai umat Tuhan, terutama pertolongan Tuhan di masa lalu dan segala karya Tuhan bagi umat Israel. Asaf bilang bahwa sejarah bukan semata-mata catatan pribadi, tetapi terutama tindakan dan karya Allah yang agung. Orang Israel ada di Mesir, bagaimana dituntun oleh Tuhan masuk ke Kanaan. Ada pertolongan Tuhan dan ada hal tindakan Allah yang nyata sehingga umat Israel itu tiba di Kanaan. Bagaimana saudara-saudara yang Tuhan kasih? Asaf bilang bahwa umat Israel khusus generasi muda belajar mengenal Allah. Generasi muda belajar mengenal Allah dari nenek moyang. Tentang bagaimana cara merespon dan mengalami kasih Allah dan kasih-Nya yang telah membebaskan umatnya. Ya, generasi belajar dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sambil merespon. Respon artinya memahami sesuatu dari kejadian-kejadian kemarin itu untuk kejadian-kejadian hari ini. Kejadian kemarin, kejadian hari ini, dan kejadian masa depan. 3 hal
utama itu disampaikan. Karena itu Mazmur ini mengingatkan umat Israel juga kepada kegagalan umat Israel dalam mengasihi Tuhan. Mereka gagal mengasihi Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah gagal menolong mereka. Ada dua hal di situ. Umat Israel gagal mengasihi Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah gagal mengasihi umat manusia. Itu yang Asaf sampaikan. Jadi ada hubungan yang intim. Hubungan yang intim antara Tuhan dan manusia. Antara Allah dan umat Israel pada waktu itu. Musa berbicara langsung dengan Tuhan. Memimpin umat Israel. Ada hubungan-hubungan yang sangat intim. Yang membuat mereka umat Israel tidak melupakan Tuhan dan kasih-Nya. Dalam ayat pertama tadi kita lihat, ayat pertama bagian Mazmur 78. Asaf ini sebenarnya seorang pemimpin paduan suara terkenal di suku Lewi pada saat itu. Dia orang yang hebat, pemimpin paduan suara. Dan pemimpin lagu itu tidak ada yang mengantuk-mengantuk menyanyi. Tapi dia pimpin lagu itu semua semangat-semangat menyanyi. Dia pimpin lagu itu orang tidak patah leher begini menyanyi. Tapi dia pimpin lagu orang semangat begini untuk menyanyi. Itu Asaf. Karena itu dia bilang begini sama umat Israel waktu itu. Pasanglah dan sendengkanlah telingamu. Dia ajak umat Israel untuk pasang telinga. Pasanglah dan sendengkan telinga. Dengar baik-baik pengajaran yang disampaikan pada saat itu. Kenapa mesti terjadi begitu? Karena orang Israel waktu itu, ketika Asaf mengajak untuk pasanglah dan sendengkan telinga, ada yang tutup telinga. Umat Israel ada banyak yang tutup telinga. Telinga yang ditutup itu pada bagian kanan. Jadi suara Asaf itu masuk pada bagian kiri telinga. Akhirnya dia buka tangan, keluarlah perkataan itu dari telinga kanan. Jadi kita biasa orang tua-tua ajar anak-anak, dengar baik-baik, pasang telinga itu baik-baik. Dengar baik-baik. Jangan telinga kiri dengar, keluar di telinga kanan. Atau sebaliknya. Asaf juga mengajak umat Tuhan pada saat itu. Untuk mendengar baik-baik. Karena dengan mendengar baik-baik dan menaati apa yang didengarnya itu, dia akan belajar masa lalu dan menjadi pelajaran berharga bagi dia hari ini dan masa depan. Kadang-kadang ada bahasa orang-orang hikmat bilang, masa depan ditentukan oleh masa lalu. Berjalan awal salah, maka masa depan pun salah. Berjalan awal benar, masa depan pun benar. Itu banyak orang tua-tua dalam hikmatnya mengatakan demikian. Karena itu Asaf juga mengingatkan mereka semua bahwa pengajaran dan pengalaman bersumber dari Tuhan.
Dan karena itu, apa yang kita belajar dari nenek moyang harus kita ajar lagi kepada generasi. Setelah generasi ini nanti ada generasi berikut, mereka menyampaikannya. Saya mau tanya jemaat di Mebung. Ada yang pernah dengar cerita orang tua dulu tentang perjalanan jemaat Gemit Mebung? Di Mebung sudah ada sejarah gereja atau belum? Sementara ditulis. Seharusnya dia sudah mesti ada. Karena itu setiap ulang tahun, tadi awal saya katakan, setiap ulang tahun jemaat ini tidak usah berkhotbah. Cukup dengan membacakan sejarah gereja berulang-ulang kepada umat Tuhan. Supaya mereka jangan lupa bahwa perjalanan, pergumulan, pelayanan tidak mudah sampai dengan masa kemudahan ini. Memulai dengan sesuatu yang tidak mudah sampai dengan masa semua menjadi mudah, serba ada. Itu karena pengalaman masa lalu. Karena itu Asaf terus menerus mengajak kepada generasi berikutnya untuk selalu mendengarkan pengalaman atau cerita nenek moyang kemarin dan disampaikannya kepada umat Israel pada waktu itu. Apa yang dirasakan oleh umat Israel semenjak dia berjalan dari Mesir ke Kanaan. Prosesnya sangat panjang. Bagaimana dalam peta Alkitab kita lihat, antara Mesir dan Israel tidak terlalu jauh. Bisa berjalan kaki dalam waktu 1-2 minggu. Memang waktu itu tidak ada kendaraan atau dengan kuda bisa. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Alasan apa Tuhan pakai untuk memerintahkan umat Israel keluar dari tanah perbudakan menuju Kanaan itu sampai 40 tahun? Tuhan mau uji umat Israel. Apakah mereka masih bisa menampilkan dirinya sebagai umat pilihan Allah atau tidak? Karena itu 40 tahun berjalan sebenarnya cara Tuhan untuk menata iman umat Israel pada waktu itu. Sehingga Asaf mengingatkan kepada generasi waktu itu bahwa apa yang dialami oleh nenek moyang harus diceritakan kembali kepada anak-anak dan generasi mendatang. Selain itu Asaf juga mengatakan supaya mereka jangan melupakan kesalahan yang telah dilakukan nenek moyang mereka. Baca di ayat 8-11, nanti kita temukan di sana. Kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu suka memberontak, keras kepala, tegar tengkuk, mudah kecewa, putus asa, dan sebagainya. Orang Israel pilihan Tuhan, tapi mereka pun memberontak terhadap Tuhan luar biasa dibanding kita. Kalau kita sekarang memberontak begitu sudah mati habis. Tapi umat Israel memberontak begitu tapi tidak mati. Kenapa? Ya, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Kalau kita ini bangsa pilihan Allah dari generasi yang tidak enak lagi. Jadi kita ini. Kenapa jadi mereka membuat kesalahan? Asaf mulai menggambarkan satu persatu. Bahwa mereka keluar dari Mesir. Ada ancaman dari tentara Mesir. Tuhan bela itu laut. Mereka berjalan ke sana. Musuh-musuh banyak yang mati di laut.
orang Israel melihatnya. Sampai di padang gurun mereka tidak punya makan minum. Tuhan kasih manna surga. Burung puyuh disiapkan sebagai daging. Mengeluh karena air, Musa angkat tongkat, pukul batu. Keluarlah air. Pahit bercampur baik. Musa juga manusia. Dia kalau memberontak terus dan mengancam dia terus menerus, dia juga pasti melakukan. Ya, Asaf mulai kasih ingat generasi tentang perbuatan Allah di masa lalu. Tapi itu yang masih umat Israel melakukan kesalahan terus. Tuhan tuh sudah selamatkan membela laut. Malam berjalan dengan tiang api. Siang berjalan melindungi mereka dengan tiang awan. Kasih makan mereka, kasih minum mereka. Tapi kok tambah jahat. Tambah memberontak kepada Tuhan. Dan mereka yang memberontak itu tidak lihat Kanaan. Sebenarnya Musa tidak mati masuk Kanaan. Tapi dia pikul dosa umat Israel. Yang suka kepala keras. Dia selalu menyampaikan. Jikalau pada hari ini kamu mendengarkan suaraku. Janganlah. Coba sambung. Janganlah keraskan hatimu. Tapi ini tidak. Umat Israel tidak. Mereka terus melakukan hal-hal itu. Malah satu hal yang membuat Musa tidak suka. Ketika Musa naik ke gunung. Bicara dengan Tuhan Allah di atas gunung. Hampir 40 hari. Orang Israel bikin dompung model di kaki gunung Sinai. Musa jalan turun, mereka ada duduk berkumpul banyak-banyak. Ada bikin apa? Ada bikin kumpul emas dan bikin anak domba untuk disembah. Yang ahli bikin domba bikin, yang tidak duduk main kartu jaga. Ya itulah kerasnya orang-orang Israel waktu itu. Yang punya keahlian kerja, tapi yang tidak punya keahlian duduk bikin dia model. Akhirnya apa? Musa turun dan pukul hantam ini anak lembu dengan dua loh batu yang dia pegang itu. Tidak ada guna dia lempar kasih. Tuhan bilang, ambil dan sekarang engkau yang tulis. Seperti yang ada. Tapi patahan dari loh batu jangan buang. Masukkan ke dalam tabut perjanjian Allah. Dalam tabut perjanjian Allah itu ada benda-benda apa saja. Ada 3 macam benda di sana. Di dalam tabut yang orang Israel jaga sampai sekarang. Yang pertama itu 2 loh batu. Yang Musa tulis tangan dengan yang Musa pakai lemper dan yang Tuhan Allah kasih langsung semua ada di bait. Terus di dalam tabut perjanjian itu apalagi yang ada di sana? Yang ada di sana adalah tongkat Harun. Yang ketiga apa yang ada di dalam tabut itu? Adalah simbol dari manna surga yang dia kasih. Jadi dalam bait suci Yerusalem sampai dengan saat ini tabut perjanjian Allah itu 3 barang itu dijaga ketat. Loh batu, tongkat Harun dan manna surga. Ini sebenarnya kasasi baru saya ajar, tapi ini kita khotbah pergi pas kena jadi saya omong memang. Ini pelajaran katekesas.
Karena itu Asaf mengingatkan mereka. Generasi sekarang yang kamu yang ada ini, dia bilang. Kamu yang ada lihat dan dengar ini. Jangan mengulangi kesalahan yang terjadi masa lalu. Belajar dari kesalahan untuk memperbaiki masa depan. Asaf bicara dengan generasi waktu itu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, kesetiaan dan kasih Allah tidak pernah terbatas bagi umat Israel. Walaupun umat Israel selalu memberontak dan menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan mengampuni dia. Tuhan mengampuni umatnya. Sama dengan kita. Mama, kalau kita mau catat kita punya dosa, apalagi dosa perkataan. Dosa perkataan, maka pasti jauh lebih banyak dari dosa yang dilakukan oleh umat Israel waktu lalu. Zaman ini punya dosa terlalu besar dalam berbagai macam hal. Saya baca satu buku, baca pergi, dia bilang dewa modern zaman ini adalah, siapa yang pernah membaca juga coba kasih ingat. Dewa modern zaman ini yang disembah baik anak kecil sampai orang tua adalah, ya tahu. Untung saya omong anak kecil sampai orang tua, dan semua tahu. Tadi khotbah pertama juga saya omong. HP, apalagi HP Android, itu dewa zaman ini. Tidak ada sayur, tidak apa-apa, tapi tidak ada pulsa, bahaya. Pergi satu rumah, mama bingung sendiri, bapak bingung sendiri, anak-anak bingung sendiri, itu bingung. Tapi kalau gembira, mama tertawa sendiri, bapak tertawa sendiri, anak tertawa sendiri. Jadi dewa zaman ini membuat orang yang waras semua gila habis. Kadang-kadang saya sendiri lihat HP, saya tertawa, saya bilang, dulu nenek Susana bilang, Nenek Susana bilang, saya yang gila lama saja tidak sombong. Kamu yang gila baru ini sombong mati. Belajar dari pengalaman kemarin. Ada ungkapan kata-kata bijak sebagai kearifan lokal dari orang tua kita. Dulu Sopi itu orang tua bilang itu air gila-gila. Air kalau kita minum kita jadi gila di jalan. Itu dulu orang tua dong bilang. Usia saya anak-anak tidak tahu, tapi kami pun pasar favorit itu pasar Aikoli. Di situ kita bersahabat dengan kawan-kawan dari Pura Pantar, itu hanya air gila. Kasih orang tua dong minum mau jalan, nanti kami gila di jalan, tidak sampai rumah jadi jangan. Jadi keluarga di sana bilang, itu nak kita gila ini malam saja. Besok baru jangan gila kok bapak dong jalan. Tapi ini malam kalau 1 gelas bisa tidak gila. 2 gelas masih tambah sedikit darah. Tapi 3 gelas apa yang terjadi? Besok jalan tidak jadi. Ya, tidak jadi. Ini harus kita belajar. Generasi muda sekarang harus belajar dari hal-hal ini. Jadi pesan utama dari Mazmur ini dalam Mazmur 78 sebenarnya di ayat 1 sampai dengan ayat berapa itu? Cukup banyak.
Ya 72. Ayat 1 sampai ayat 72. Di situ dia cerita banyak. Dan ini kalau kita khotbah tidak bisa 1 jam, setengah jam. Karena 72 ayat memang ini. Tapi tadi setelah kita baca hanya sedikit. Dan pesan utama dari Mazmur ini adalah perbuatan-perbuatan ajaib dan terpuji dari Tuhan harus diingat. Tuhan sudah melakukan mujizat-mujizat, bela laut, kasih makan, di tengah-tengah tidak ada makanan minuman, kasih air di tengah-tengah padang gurun. Tapi itu saja tidak mau tahu. Akhirnya apa? Karena itu kasih setia dan kebaikan Allah harus kita tuturkan atau ceritakan, baik generasi hari ini maupun generasi yang ada. Omong anak-anak supaya duduk makan itu bisa bercerita tentang ini. Kalau kita susah bercerita, tuturkan itu memang anak-anak kita. Saya amati anak-anak kita sekarang banyak yang otak kosong. Otak kosong sama sekali. Coba. Dulu kami belajar itu ada aljabar, ada berhitung, ada itu semua. Dan tulis langsung hapus, tapi ingat mati di sini, otak ada. Begitu pertanyaan muncul, maka file di sini terbuka. Anak-anak kita zaman ini file tidak ada. Semua file sudah ke Google habis. Otak kosong. Jadi harus tolong anak-anak kita yang punya otak kosong itu. Kosongnya begini, saya kasih tahu kita. Tadi belajar apa? Ada pekerjaan rumah, ada bapak. Nah kerja sudah, HP dulu. Ya setiap pekerjaan dia kerja pakai HP. 2 tahun lalu saya agak protes tentang itu. Syukurlah Menteri Pendidikan kemarin sudah dipanggil untuk jadi saksi. Dia bikin banyak anak Indonesia otak kosong. Merugikan. Jadi kita omong yang fair saja, biasa-biasa. Bagi laptop di semua sekolah. Ini contoh. Begitu tidak ada sinyal, Bapak Ibu guru baku undang datang di kota untuk cari sinyal di HP. Karena mesti lapor melalui laptop yang ada. Sementara akibat dari semua datang apa yang terjadi di kampung. Begitu. Jadi saya juga bersyukur kemarin dipanggil untuk jadi saksi. Karena telah membuat anak Indonesia banyak otak kosong dengan laptop dan HP ini. Mudah-mudahan tidak merembes ke jemaat Mebung. Jadi pemaham saudara-saudara yang Tuhan kasih. Ada 3 hal yang kita mau belajar bersama untuk mengakhiri renungan ini. Untuk mendidik anak-anak tidak hanya mengajar mereka. Ajar anak tidak. Sekarang anak-anak ini kalau kita ajar dengan rotan sangat susah. Dulu ada istilah di ujung rotan ada emas. Sekarang samaan itu samaan kami masih sekolah di SD. Mama tidak tahu, saya coba cerita sedikit. Kami pun guru yang paling jahat itu Milo. Bapak Milo yang di Ngola itu. Itu kalau tidak masuk kelas 1-2 hari, rotan yang nenek moyang.
Tapi kami juga punya akal. Kalau kami sudah tidak sekolah 2-3 hari, cari upik pinang dan bikin bagus-bagus taruh di celana bagian belakang. Supaya dia pukul bunyi deras tapi tidak sakit begitu. Tapi Bapak Milu tahu, ini bunyi apa dia bilang. Jadi itu dulu. Sekarang agak susah. Tapi dengan rotan itu kami ingat betul apa yang dia omong. Pakai papan tulis, pakai batu tulis waktu kami pun samaan. Tulis-tulis, hapus, buang. Tapi besok dia tanya, ingatannya tetap bagus. Sekarang ini menghadap komputer apa segala. Tapi tanya balik, ketika dia tidak berhadapan dengan HP dan ini, dia punya otak kosong. Tidak bisa jawab apa-apa. Nah ini jadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab orang tua. Karena itu hal yang kita mau belajar itu yang pertama, jangan kita ulangi lagi ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Israel dalam perjalanan iman mereka. Kita Asaf ingatkan kita supaya kita jangan kita ulang mereka punya sikap, tapi berubahlah. Dan sikap mereka itu menjadi pengalaman pahit yang harus kita belajar untuk menata kehidupan. Karena bersama Tuhan masa depan kita, masa depan generasi pasti ada baiknya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, teguh beriman dan taat kepada Tuhan. Kalau orang yang teguh beriman dan taat kepada Tuhan, apapun persoalan di sekitar dia tidak akan terus terjebak ke sana. Pahit sekalipun hidup ini, dia tidak akan terjebak kepada hal-hal manis yang ditawarkan. Orang beriman harus teguh. Teguh. Belajar dari Asaf ini supaya hidup kita menjadi jauh lebih baik dari nenek moyang kita waktu lalu. Hal yang ketiga, orang tua dan setiap kita punya tanggung jawab untuk mewariskan hal-hal baik kepada anak-anak. Jadi Bapak Mama dalam bulan pendidikan ini, kalau malam mau makan, ajak anak-anakku bercerita sedikit. Dalam rangka bulan pendidikan ini. Mungkin bulan-bulan lain kita tidak pernah ajak anak-anak duduk makan sama-sama dan bercerita. Tapi dalam bulan pendidikan ini, ajak anak-anak. Tuturan kita itu akan menjadi pelajaran terbaik bagi anak-anak. Kalau anak-anak itu mau untuk menerima apa yang kita omong. Tapi harus terus-menerus kita kasih tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak terbatas. Tapi kesetiaan Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan kita. Sering kita berontak terhadap Tuhan. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita. Kita orang tua menjadi guru dalam rumah. Seperti yang dikatakan Asaf kepada kita. Apa yang kita mau lakukan Bapak Mama? Sangat susah. Kita sekarang anak-anak baru mulai tumbuh usia 2-3 tahun. Sudah mulai kasih belajar dengan HP. Boneka-boneka. Segala macam. Jadi anak-anak sampai dengan SMA juga otak-otak sama dengan otak boneka. Kita orang tua mau buka TV untuk dengar ini berita-berita kejadian-kejadian luar biasa. Dia bilang, putar sapu boneka. Apalagi dong baku ajak duduk di muka televisi. Boneka yang jalan. Sampai dia SMA juga dia masih buka itu boneka. Jadi dia masuk otak boneka.
Ini kenyataan ya Bapak Mama. Sapu anak di rumah juga begitu. Supaya Bapak Mama pun anak jangan begitu. Sapu anak itu begitu. Mama Blegor. Saya ada pimpin kebaktian begini, untung dia tidak ada. Kalau tidak dia duduk di belakang, dia sudah ingin main HP, saya tidak kasih HP, nanti dia putar di situ. Di pintu gerbang situ habis lihat sama saya. Kalau saya sudah lihat dia begini, dia bilang, HP. Dia tidak berteriak. Dia hanya kode saja. HP. Kita ada pimpin kebaktian, ada jengkel ini anak setengah mati. Tapi dia terus ulang-ulang. Dia tidak akan mengalah kalau dia tidak tahu bahwa kita ada pimpin ibadah. Ya susah siapun anak-anak sekarang. Siapun anak juga begitu. Jadi saya omong mama, bapak. Sampai di SMA ini dia masih buka ini. Apa? Boneka-boneka. Saya kau SMA mau belajar dewasa atau otak hanya boneka saja. Jadi susah. Karena itu kita orang tua ini Asaf bilang punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Bapak Desa, susah sekali anak masa ini. Anak-anak yang lahir di masa HP ini. Itu memang susah. Kita mau marah juga bagaimana. Memang mereka sudah begitu. Bapak dong zaman kuno begitu, konyol begitu. Malah dong omong sama kita begitu. Mari kita ajak bicara begini-begini. Itu masa yang tidak enak punya bapak mama omong ulang-ulang. Ya kita pusing deh anak-anak. Untung saya pensiun. Kalau pensiun diizinkan mengajar sekolah anak-anak, saya pasti mengajar hanya cuma tidak bisa lagi. Pensiun berarti tidak bisa mengajar. Jadi kenapa saya bilang anak-anak otak kosong? Tadi saya sudah kasih alasan. Nah orang tua-tua bagaimana kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak? Mendidik, kita berdoa baru didik dong. Jadi anak-anak yang kita ada lahir itu sebenarnya anak Tuhan, bukan kita punya anak. Jadi kalau kita merah, ini anak Tuhan satu ini, Tuhan siapkan untuk saya dan uji saya pun kesabaran. Anak-anak itu Tuhan kasih untuk uji mama-mama pun kesabaran, bapak-bapak punya kesabaran. Anak jalan tidak masuk ke rumah, tidak cari. Tapi ayam tidak naik panjat pohon, babi tidak kasih makan, sibuk itu. Sibuk itu. Belajar apa yang kita mau kasih tahu? Cari anak lebih baik atau cari binatang lebih baik? Ya kita pusing. Kita orang tua-tua pun otak ini yang mungkin kosong banyak. Sehingga ajar anak-anak juga kosong semua. Lebih baik kita bilang kosong daripada omong kosong. Omong kosong dengan kosong itu beda Jangan samakan omong kosong dengan kosong. Ya, belajar bahasa Indonesia juga baik-baik. Isa ada sekolah, itu yang sekolah. Ya kalau ada yang jawab, Isa ada sekolah, jadi itu yang orang bilang sekolah. Jadi itu, apa aku balas. Tuhan Yesus memberkati sabdanya. Amin.